Petugas gabungan TNI Polri dan Basarnas serta relawan kemanusiaan berhasil mengevakuasi satu korban tewas tertimbun longsoran sampah di TPST Bantar Gebang pada Minggu malam. Korban merupakan seorang sopir truk, ditemukan sudah tak bernyawa usai kendaraan tertimbun longsoran sampah. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Petugas melakukan pengerukan secara manual di tumpukan sampah. Korban akhirnya ditemukan di kedalaman 3 meter. Selanjutnya, jenazah korban dilarikan menuju RSUD Kota Bekasi. Hingga Minggu malam, total korban longsor gunungan sampah TPST Bantar Gebang berjumlah 4 orang, di mana 3 korban sebelumnya telah dievakuasi ke rumah duka. Di antaranya 1 sopir asal Karawang dan 2 orang wanita penjaga warung asal Banten. Saat ini 15 alat berat masih terus melakukan penggalian guna mencari korban lain yang masih tertimbun longsor. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pasca longsor, Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau langsung proses penanganan dan evakuasi korban longsor di TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Pramono memastikan proses penanganan sesuai prosedur serta mengutamakan keselamatan petugas di lapangan. Longsor gunungan sampah di TPST Bantar Gebang terjadi Minggu siang, 13 orang tertimbun, 4 diantaranya tewas. Proses pencarian korban longsor TPST Bantar Gebang kembali dilakukan. Saat ini 4 korban tewas, 4 korban selamat, sementara 5 korban dalam pencarian. Sampai pagi hari ini masuki hari kedua. Jadi untuk personel pada hingga pagi hari ini kurang lebih terdata 336 personel gabungan kami dari Basarnas, kemudian TNI Polri, kemudian dari BPBD, Dinas Kesehatan, dari DLH, juga beberapa potensi SAR terkait. Oke. Untuk update korban per jam 9 ya? Update betul. Korban Pak, berapa meninggal, berapa selamat, dan berapa yang sudah pencarian? Untuk update hingga pagi hari ini, total itu ada 13. 4 orang sudah ditemukan selamat, kemudian 4 orang ditemukan meninggal dunia. Sisanya ada 5 orang. Sesuai dengan laporan yang masuk dari teman-teman dari kepolisian bahwa ada pengaduan keluarganya belum kembali. Itu ada 5 orang. Di antaranya ada 2 supir truk dan... Pemirsa, 2 lapangan padel di kawasan Ancol dan Penjaringan disegel Pemkot Jakarta Utara. Penyegelan dilakukan karena lapangan diduga dibangun tanpa izin. Petugas pemerintah Kota Jakarta Utara menyegel 2 lapangan padel yang terletak di kawasan Ancol dan Penjaringan. Penyegelan ini merupakan bentuk sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan tetap. Meski sudah beroperasi, kedua lapangan padel ini terbukti belum memiliki izin pembangunan gedung yang sah sesuai regulasi Pemprov Jakarta. Penyegelan dilakukan tanpa batas waktu dan berlaku hingga pihak pengelola selesai melakukan proses perizinan. Nordic Padel ini hari ini kita segel, kita hentikan kegiatan lapangan padelnya sampai dengan nanti perizinannya diurus. Pemkot Jakarta Utara mengimbau kepada seluruh para pelaku usaha untuk menyelesaikan seluruh dokumen perizinan terlebih dahulu sebelum memulai pembangunan maupun operasional. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Upaya peredaran daging beku impor kedaluarsa digagalkan polisi. 9,5 ton daging tidak layak dikonsumsi akan disebar ke sejumlah pasar tradisional menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ya, udah tunggu duduk sini, Pak. Satuan Resmob Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri menggeledah 3 unit truk pengangkut daging di kawasan pergudangan daerah Cikupa, Kabupaten Banten. Saat diperiksa, petugas mendapati ratusan kardus berisi daging beku impor yang sudah kadaluarsa dengan berat total 9,5 ton. Ratusan kardus daging domba potong dengan masa berlaku sampai 3 April 2024 dikirim dari Australia dengan negara tujuan Indonesia. Daging beku impor yang sudah kadaluarsa ini diduga akan diedarkan ke sejumlah pasar tradisional menjelang Hari Raya Idul Fitri. Selain menyita 3 truk daging,
Petugas juga mengamankan sejumlah terduga pelaku yang diduga terlibat dalam praktek peredaran daging kadaluarsa. Mengamankan 3 kendaraan yang berisi kurang lebih 9,5 ton daging kadaluarsa yang akan dipasarkan ataupun dijual di masyarakat. Para terduga pelaku dan barang bukti dibawa ke Barreskrim Polri. Polisi masih mengembangkan kasus dengan menelusuri kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, momen berbelanja pakaian lebaran berujung tragis di Magetan, Jawa Timur. Satu keluarga tertimpa pohon tumbang dalam perjalanan pulang usai berbelanja kebutuhan lebaran. Naas, sang anak tewas sementara kedua orang tuanya terluka. Warga dikejutkan tumbangnya pohon terbesi besar hingga menimpa satu keluarga yang baru saja membeli pakaian lebaran di Desa Bayem Taman, Kartoharjo, Kabupaten Magetan. Naas, sang anak Arta Rizky 10 tahun tewas di lokasi. Sementara kedua orang tuanya Agus Triantoko 36 tahun dan Supriyani 36 tahun mengalami luka dan segera dilarikan ke puskesmas menggunakan mobil pick-up. Sebelumnya angin kencang menerjang kawasan jalur nasional Magetan Ngawi hingga menyebabkan pohon terembesi berdiameter sekitar 1 meter tumbang. Selain menyebabkan korban jiwa, tumbangnya pohon ini juga menyebabkan arus lalu lintas terganggu. 3 orang, bapaknya, anaknya, sama ibunya. Itu ceritanya tuh dari mana tuh Pak? Ketika pemotor Pak? Kelihatannya itu mau beli tadi baju lebaran ya Pak. Untuk belikan anaknya? Iya, itu belikan anaknya. Katanya ini sore nggak mau, mintanya sekarang pulang ketimpa pohon. Usai seluruh korban evakuasi, batang pohon yang melintang di tengah jalan ini segera disingkirkan agar arus lalu lintas tak lagi tersendat. Petugas juga meminta warga untuk waspada karena selama beberapa hari ke depan cuaca buruk masih terus terjadi agar kejadian serupa tak terulang. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Mana, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Idul Fitri sejumlah pusat perbelanjaan di Bandung, Jawa Barat diserbu. Warga berburu baju lebaran memadati toko hingga ke trotoar jalan. Ribuan warga memadati pusat perbelanjaan di kawasan Jalan Kepatihan, Bandung, Jawa Barat. Kepadatan bahkan terjadi hingga di luar area pertokoan dan jalan raya, lalu lintas pun macet. Warga rela berdesak-desakan untuk berburu baju lebaran seperti gamis, baju koko, mukena, dan perlengkapan Idul Fitri lainnya. Aneka model dan warna pakaian laris dibeli warga. Harga yang kompetitif ditambah diskon yang ditawarkan menjadi daya tarik. Menurut pengelola toko, peningkatan kunjungan ini naik 400% dibandingkan hari biasa. Kalau sekarang, mungkin kalau dibandingkan dengan hari biasa, itu bisa 4-5 kali lipat ya. Biasanya kita sekitar 20.000. Ini hari ini aja kita udah sampai 90.000 pengunjung traffic ya. Nanti mungkin perkiraan semakin dekat lebaran kan semakin rame nih. Bisa nyampe 100.000 mungkin. Oh, menjelang Idul Fitri, terus ya bareng jalan-jalan sambil jalan-jalan sama anak. Sini bareng siapa, Pak? Sama keluarga, sama anak, dan ada teman kerja. Ini tadi sempat belanja apa gitu? Ada baju koko, terus ada baju model baju muslim buat ke masjid dan bersilaturahmi. Diperkirakan jumlah pengunjung akan semakin membeludak jelang lebaran. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.